Sheila Saukia akhirnya buka suara setelah Nikita Mirzani membeberkan chat di antara mereka. Dalam chat tersebut, Sheila Saukia memohon agar Nikita Mirzani membantunya terkait perkara memberangkatkan umroh Isa Zega. Setelah chat mereka terbongkar, Sheila Saukia berubah sikap. Kini, Sheila Saukia dan sang suami Fitra Budiman memutuskan untuk melawan Nikita Mirzani. Melalui Instagram story-nya, Sheila Saukia membagikan potret selfie bareng sang suami di dalam mobil sambil menandai akun Instagram Presiden Prabowo Subianto, Partai Gerindra, Kapolri Listio Sigit Prabowo, dan anggota DPR asal Aceh Nazarudin Dekgam. Sheila Saukia menjelaskan apabila awalnya berniat untuk mencari jalan tengah yang damai dengan Nikita Mirzani. Namun, Sheila Saukia merasa makin dihina, ditekan, serta usahanya diacak-acak oleh Nikita Mirzani. Semua itu lantaran Sheila Saukia mengaku tidak bisa mencairkan sejumlah dana yang diminta Nikita Mirzani meski tidak menyebutkan nama. Oleh sebab itu, Sheila Saukia belakangan ini terus dihujat dan difitnah melalui media sosial. Bahkan, Sheila Saukia berani menyebut orang yang tengah memerasnya tidak punya Tuhan. Dalam kesempatan itu, Sheila Saukia berharap korban-korban Nikita Mirzani juga berani bersuara sepertinya. Nilai dari pemerasan yang diduga dilakukan Nikita Mirzani pun tidak main-main. Ada yang mencapai 500 miliar rupiah menurut Sheila Saukia. Belum diketahui pasti siapa mereka selain Nikita Mirzani yang terang-terangan menyindir Sheila Saukia. Satu hal yang pasti, Sheila Saukia tidak lagi gentar dengan dukungan banyak pihak termasuk Isa Zega. Sebelumnya, Nikita Mirzani sempat membagikan voice note Fitra Budiman yang mengancam akan membuat perhitungan lantaran Sheila Saukia sampai masuk rumah sakit. Sementara, Nikita Mirzani tidak merasa bersalah. Ia justru merasa dihianati Sheila Saukia yang awalnya tidak mau mengaku memberangkatkan Isa Zega umroh. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Aku cuma mau nanya, Kak Sheila itu ngetek Pak Prabowo mau ngapain? Mau minta dibayarkan katanya, gosip-gosip utang dia itu biar sama kayak yang orang pinjol, utang-utang orang kur gitu maksudnya. Atau mau jadikan Pak Prabowo sebagai BA? Atau yang mana satu ini Kak? Nggak ngerti aku korelasinya. Mana ya? Apa aku yang bodoh kali? Nggak masuk di kepalaku. Maksud Kakak ini apa? Mau dihapuskan juga utangnya kayak UMKM yang kur, terus kayak orang pinjol gitu biar dilibas gitu semua, biar lepas gitu. Atau cemana? Cemana Cak? Kalian jelaskan dulu. Soalnya aku ini Kak agak nggak masuk. Guys, kemarin gue memang sempat speak up tentang ketidaksetujuan gue dengan cara pertemanan beliau yang menurut gue waktu itu kurang etis. Tapi that's it, itu aja yang gue komentarin. Tapi makin kesini so far gue lihat ini masalah jadi kayak bola liar yang kemana-mana. Netizen ini semakin kegiring dengan opini-opini yang belum tentu benar. Maksud gue begini loh, benar atau tidak opini-opini yang beredar sekarang itu bukan urusan kita, itu bukan kapasitas kita untuk mengotak-atik dapur orang, untuk mengotak-atik cara bisnis seseorang, utang piutang seseorang, itu bukan urusan kita. Kenapa ini serangannya tuh jadi kayak semakin personal ya? Menurut gue udah keterlaluan, kalian kulitin dia tuh udah sampai semuanya, sampai keluarga-keluarganya kena, suaminya kena. Terus gue lihat ada statement, itu baju dia tuh kemahalan, padahal bahannya murah, kenapa dijual mahal? Coy, bisnis is bisnis, yang dia jual karya, yang dia jual nih karya, bukan cuman bahan. Kalau lo cuma mau beli bahan, lo pergi ke Majestic. Ini kan dalam bentuk baju, hasil buah pemikiran seseorang yang dibuat dalam bentuk karya gitu loh, produk baju. Jadi kalian nggak bisa bilang ini kemahalan bla bla bla. Ya kalau kalian nggak mampu dan nggak mau beli, nggak usah dibeli, nggak perlu dikulitin. Gua harap netizen bisa jadi netizen yang cerdas, bisa objektif dalam menilai suatu masalah kayak gini ya. Jangan gampang tergiring ya guys. Gak usah Kak Sel, gak usah dikasih. Karena menurut NM, produk-produk SS itu masih banyak yang belum diperbaiki. Ada yang masih mengandung hidroquinon dan merkuri. Jadi jangan lu dikasih-kasih. Takut nanti celaka orang ya kan. Lebih baik perbaiki lu produknya. Dan ya ada yang lebih baik lagi. Apa itu? Pulangin uang saya aja. Saya udah habis belanja produk SS itu 1.024.248. Kan uang kecil tuh untuk sekelas SS tuh kan gak ada apa-apanya. Macam congkel gigi aja uang segitu ya kan. Nah mending pulangin duit saya aja, karena kan saya terbeli produk Zong. Jadi yang saya beli ini produk yang tidak sesuai, karena yang dibilang lain yang saya dapatkan lain. Jadi ada kata-katanya juga di situ.
bantuinlah Kak Sel kliennya bayar utang. Nggak bisa. Yang pertama, Kak Sel bukan kakak saya, lebih tepatnya adik saya. Nah, jadi Kak Sel pun lebih kaya lagi daripada kami-kami nih. Ngapain pula kita pergi bantu ya? Yang pertama, kalau mau dibantu tuh berubah dulu produknya. Itu yang pertama, produknya itu dibuat lebih berkualitas dulu. Nah, itu nanti baru konsumen jadi percaya lagi. Terus satu lagi, kembalikan aja lo duit saya. Ya, nanti kalau misalnya nggak percaya, saya kasih invoice ya, yang bekas saya beli kan ada masih tertinggalnya tuh di aplikasi ini kan. Boleh saya screenshot nanti. Saya tunggu ya. Saya tunggu ininya, DM-nya. Cuman 1 juta aja. Kan saya bilang tadi berapa? 1.024.200 sekian tuh kan. Nggak usah, 1 juta aja Kak Sel ya. Bukan Kak Sel lah, Sel. Ya Sel ya, ditunggu ya. Alah, orang kaya masa nggak bisa balikin 1 juta ya kan? Kita pula pergi bantu dia, pergi bayar utang, kapan lah hotel. Gue gak bela siapa-siapa dan gue sebagai netizen atau masyarakat cuma mau berkomentar dan berpendapat gitu. Jadi gue gak ada di pihak siapapun di sini. Jadi guys, Kaniki ini kan mempertanyakan gitu, cuma mempertanyakan ini siapa nih, asal mulanya itu dari si trans ini kan. Kaniki mempertanyakan dong, kenapa nih orang bisa berangkat? Dari siapa nih? Kok dia bisa berangkat mandiri, sendiri gitu, tanpa rombongan gitu loh. Anggapannya pribadi gitu loh. Terus dicari tahu lah sama Kaniki. Usut punya usut, ternyata travelnya si itu yang memberangkatkan dia secara pribadi gitu. Wajar dong Kaniki bertanya gitu loh. Karena apa? Karena dia termasuk orang Islam dan dia merasa kalau itu salah gitu loh. Dia umroh, dia beribadah, tetapi dia berpakaian dan berwujud sebagai seorang wanita di sana gitu loh. Guys, coba kalian pikir, itu tanah suci loh, rumahnya Allah, tempat paling suci bagi umat Islam gitu. Masa dengan gampangnya dia menginjakan kakinya berwujud sebagai seorang wanita, tidak menggunakan dirinya, tidak berpakaian sesuai kodratnya gitu. Memang dia diakui secara negara, punya KTP, punya aktanya dia sebagai seorang wanita gitu. Tapi secara Islam dan agama itu emang bener-bener dosa besar gitu. Itu salah. Dan kenapa travel ini memberangkatkan dia? Masa nggak tahu kalau dia seorang trans gitu? Dia pasti tahu dosanya. Kalau emang dia mau cari pahala, gini loh guys, kalau emang dia kan punya duit nih banyak banget, nggak kehitung, nggak tahu kita berapa banyak duitnya dia. Kalau emang cari pahala untuk bekal dia nanti, ini dia cari orang yang udah tua, lansia, yang dimana mereka yang udah tua itu berkeinginan ingin pergi umroh, terus tidak punya waktu lagi untuk mengumpulkan uang gitu karena udah tua gitu. Lebih baik bawa mereka 10 atau 15 orang berangkatkan ke sana lewat travelnya dia, sebagai branding juga loh buat travelnya dia. Dan itu pahalanya bener-bener luar biasa loh. Dia ngajak orang secara gratis, difasilitasi tanpa dipungut biaya apapun dengan keikhlasan dia gitu. Lebih baik seperti itu kan daripada dia memberangkatkan seorang transgender yang sesuai kodratnya dari lahir adalah laki-laki, dengan gampangnya diberangkatkan secara pribadi ke sana. Yang jadi permasalahan itu gitu loh. Tapi ini melebar kemana-mana. Gue Islam gitu, banyak banget orang yang pengen umroh ke sana gitu. Tapi kenapa dengan gampangnya seorang trans ini langsung 2 kali loh dia ke sana gitu, bahkan dengan wujudnya sebagai seorang wanita. Kalau nggak bisa dihukum secara hukum negara, hukumlah secara agama gitu loh. Kayak diberi efek jerak, kayak apa, kayak dicambuk, kayak sebagai hukuman gitu. Kalau kita tuh nggak boleh menistakan agama seperti itu, sebagai pelajaran juga untuk dia gitu loh guys. Jadi di sini dia juga menjual produk yang overclaim, dan gue denger 3 tahun ya dia merintis, 3 tahun, dan 3 tahun itu baru sekarang ketahuan bahwa produknya itu overclaim. Berarti selama 3 tahun itu dia menjual dan dipakai oleh banyak orang yang udah pakai gitu.
padahal barang itu overclaim dan baru diperbaiki sekarang gitu. Kalau emang dia bener-bener diperbaiki sekarang, berarti selama 3 tahun itu dia nipu orang gitu loh guys. Jadi gue sebagai manusia biasa juga berpikir secara jernih gitu loh. Gue masih bisa berpikir loh, masa kayak mana ya, kayak gak habis pikir gitu, kok bisa seorang transgen kalau emang dia ngeberangkatin itu trans tapi dia menyesuaikan kodratnya dia di sana, itu nggak jadi masalah gitu loh. Dia data-datanya, paspornya, semuanya, KTP-nya wanita, tapi kenapa setelah di hotel dia tidur dengan pria? Kan itu perlu dipertanyakan, kenapa dia bisa lolos gitu loh. Jadi gue di sini nggak bela siapa-siapa sih, cuma mau ngasih tahu aja, berpendapat aja gitu loh guys. Kalau penista agama itu nggak boleh dibela, nggak harus dibela gitu loh. Kalau bisa dihukum secara agama.